Mari kita ambil Alkitab kita akan belajar dari seorang tokoh wanita, Rahab tentunya. Ini tokoh yang sangat-sangat kontroversial, karena beliau adalah seorang pelacur. Tapi bagaimana dari seorang perempuan sundal, dia bisa menjadi mamanya seorang konglomerat di Bethlehem. Ini ibunya Boas. Bukan hanya itu saja, tidak sampai sana, Tuhan juga mengurapi dia menjadi nenek moyang Mesias. Rahab adalah salah satu yang menurunkan Raja Daud dan terus menerus hingga Yesus Kristus. Nah, kita akan pelajari bagaimana percaya versi Rahab ini. Imannya itu mengubah negatif bukan hanya menjadi positif, dari negatif menjadi luar biasa. Nah, iman yang seperti ini bukan asal percaya, iman seperti ini yang harus kita punya. Rahab bukan seorang perempuan biasa. Kalau kita berubah dari orang baik menjadi lebih baik, itu lumrah. Asal jangan jadi orang baik sekarang, lalu kemudian menjadi orang jahat. Tapi si Rahab ini berubahnya drastis sekali. Ini yang disebut perubahan 180 derajat. Ini yang seperti langit dan bumi, neraka dan sorga. Rahab ini patut kita teladani. Kita baca ayatnya dulu di Yosua pasal 2, ayat 1 sampai ayat 11 yang saya akan cover hari ini. Nanti ayat per ayat, mari kita menyelam dalam pewahyuan. Pengintai-pengintai di Yeriko, Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sitim 2 orang pengintai, katanya, "Pergilah, amat-amatilah negeri itu dan kota Yeriko." Maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan sundal yang bernama Rahab, lalu tidur di situ. Sebelum kita bicara tentang Rahabnya, mari kita bicara tentang hikmat Allah seputar cerita Rahab. Mari kita ngobrol soal Yosua dulu ya. Nah, kita akan dapat memetik beberapa pewahyuan dari sikap Yosua. Yosua bin Nun ini dengan diam-diam melepas dari Sitim 2 orang pengintai. Itulah cikal bakal latar belakang cerita Rahab. Yosua sang jenderal yang menggantikan Musa untuk memimpin bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian, dengan diam-diam melepas 2 orang dari Sitim, 2 orang pengintai hari itu. Nah, kata dengan diam-diam dia lepaskan pengintai menunjukkan bagaimana jenderal ini bijaksana. Sebelum kita bicara soal Rahab, kita belajar dulu tentang Yosua. Yosua itu gak banyak bicara, tapi menyelesaikan pekerjaannya. Tuhan paling suka memakai orang yang begitu. Ya, bukan orang yang mengobrol janji dan PHP, pemberi harapan palsu. Bukan orang yang membanggakan sesuatu, tapi timnya yang mengerjakannya. Orang yang tidak mempromosikan diri, orang yang tidak bermegah, tapi diam-diam dia bekerja. Yosua melakukan itu, makanya peperangannya berhasil. Karena nggak bocor rahasia. Ngapain sih kita cerita kanan kiri sebelum waktu? Nanti jangan-jangan seperti Yusuf, cerita mimpinya berakhir di sumur, dijual ke Potifar. Jadi orang itu yang penting we have a quiet faith. Kita punya iman yang diam. Bukan berarti kita sembunyikan di bawah gantang, kita harus bersinar terang. Kita nggak boleh malu mengakui Tuhan di hadapan manusia. Nanti Tuhan malu mengakui kita di hadapan Bapa suatu hari ketika Tuhan datang kembali. Maksud saya dengan diam-diam punya iman yang quiet itu artinya nggak usah gembar-gembor, tunjukkan buah. Memang Tuhan melihat hati, tapi manusia melihat bukti. Karena itu buktikan aja. Yang penting kan buktinya. Nanti orang kan melihat iman kita. Yosua itu demikian rupa. Nah, ini cikal bakal cerita Rahab dimulai dengan mengutus 2 pengintai dari Sitim ke tanah Kanaan, atau tepatnya ke kota Yeriko yang gagah perkasa itu. Kenapa Yosua lepas 2 orang? Karena dia dulu pun dilepaskan sebagai pengintai oleh Musa. Dia salah satu dari 12. Tapi ada trauma, ada sebuah pelajaran yang berharga. Dari 12 itu 10 ngomel melulu, semuanya mengeluh. Hanya 2, Kaleb dan dirinya, Yosua dan Kaleb, yang datang secara optimis dan berkata, kita bisa menduduki negeri. Kalau Tuhan sudah berfirman, kita pasti bisa mengalahkan. Nah, Yosua tahu bahwa asyiknya rame-rame nggak tentu menyelesaikan apa-apa. Karena itu Yosua kali ini mengulangi keberhasilannya. Hanya 2 dia dan Kaleb. Kali ini dia juga utus 2 saja dari Sitim, masuk sebagai pengintai ke tanah Kanaan. Dia nggak utus banyak-banyak orang.
selalu pilih quality over quantity. Selalu pilih kualitas di atas kuantitas. Dia pilih 2. Kita nggak pernah tahu sih 2 pengintai yang diutus ini siapa. Yang salah satunya disebut namanya Salmon. Salmon ini nanti, saya kasih bocoran, dia akan menikah dengan Rahab. Setelah Yeriko jatuh, Rahab diselamatkan sekeluarga. Nanti Salmon menikah dengan dia, turun-temurun, keluar Boas, turun lagi, ada papanya Daud, Raja Daud juga, lalu Yesus Kristus. Begitu ceritanya. Nah, selain itu, selain Salmon siapa lagi? Nggak tahu, tapi menurut versi beberapa ahli teologi dan orang-orang Yahudi, bisa mungkin saja Eliezer, the high priest atau imam besar saat itu. Bisa saja Yosua nggak bisa percaya sembarang orang, nggak bisa percayakan semua ke militer. Dia percayakan pada orang yang rohani. Mungkin salah satunya siapa tahu adalah si Eliezer itu. Pokoknya dia kirim orang ke sana untuk mengamat-amati negeri itu dan kota Yeriko. Jadi Yosua bukan hanya orang yang dibuai dengan janji, kan dia pegang janji bahwa dia akan masuk ke Kanaan. Yosua pasal pertama juga berbunyi, kamu jangan takut ya, renungkan saja firman Allah. Kemanapun kamu pergi, asal nggak menyimpang kanan kiri, kamu pasti akan berhasil. Yosua tidak terbuai dengan janji, lalu dinina bobokkan, lalu nggak berbuat apa-apa. Dia melangkah dengan iman. Persiapannya matang. Andai kata kita mau mengalami sesuatu yang dari suatu penggenapan janji Tuhan, kita pun harus mempersiapkan diri loh. Sebab janji Tuhan itu digenapi secara semi otomatis. Dia nggak manual saja. Nanti jangan-jangan kalau kita berhasil, kita berbangga dan kita berkata, itu karena saya pintar, saya hebat, itu karena saya. No, semua karena anugerah. Tapi juga jangan sampai mentang-mentang anugerah kita diam aja. Ya Tuhan aja, biar Tuhan yang bawa semuanya ke dalam hidupku. Biar Tuhan yang ketuk pintuku. Nggak bisa begitu. Karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Yang mati adalah janji. Tuhan nggak perlu bantuan kita, tapi Tuhan mau kita kerjasama karena kita adalah anak-anak dan ahli warisnya. Karena itu lihat Yosua, dia menyuruh 2 pengintai itu mengamat-amati negeri. Tolong observasi, investigasi, lihat apa yang kita bisa lakukan. Kita harus masuk dari mana, meskipun nanti mereka masuknya dari pintu Tuhan. Ingat kan cerita Yeriko? Yosua 13 kali dalam 7 hari bersama dengan pasukan dan rakyat. Mereka memutari atau mengelilingi Yeriko hingga runtuh. Akhirnya mereka masuk lewat jalan Yesus, bukan jalan gagah perkasa mereka. Tapi dia amat-amati dulu. Dia pergi ke kota Yeriko untuk survei terlebih dahulu. Berarti orang ini persiapannya matang. Dia nggak mentang-mentang. Punya janji lalu dia diam saja. Dia nggak lupa. Padahal belum perjanjian baru. Yesus berkata pada Petrus muridnya, kunci kerajaan sorga kuberikan kepadamu. Apa yang kau ikat akan terikat di sorga. Apa yang kau lepas di bumi akan terlepas di sorga. Jadi kita harus tahu bahwa kunci di tangan kita. Ya, sedikit hikmat seputar Rahab. Nah, mungkin Anda bisa berkata, kenapa 2 pengintai itu pilih rumah bordil ya? Kenapa dia memilih rumah pelacuran? Pergi ke seorang perempuan sundal bernama Rahab, lalu tidur di situ. Maafkan bahasa saya, tetapi kedua pengintai ini saya yakin 100.000%, 1.000.000% mereka tidak tidur dengan pelacur. Mereka tidur di sana. Mereka tidur di sana. Mengapa? Ada 2 alasan. Karena itu adalah tempat yang paling sempurna untuk bersembunyi dari musuh-musuh. Karena orang-orang tidak akan pergi ke situ untuk cari pengintai. Ada banyak distraction atau gangguan. Tentara-tentara yang tidak takut akan Tuhan kalau ke sana udah nggak cari buronan. Bisa-bisa yang mereka lihat perempuan. Jadi mereka punya kamuflase yang luar biasa. Selain itu, tempat itu berada di dinding kota. Jadi persis di border keluar. Jadi gampang untuk mereka melarikan diri. Begitu kira-kira ceritanya. Nah, kalau hari ini jangan pilih tempat yang seperti ini tentunya. Tapi itu zaman perang. Mereka pergi ke situ karena lokasinya strategis. Mereka bisa bersembunyi. Use your common sense. Ada hal-hal tertentu nggak perlu pewahyuan. Pakai pengetahuan. Kita pakai pengetahuan yang umum. Oke, aku ini sedang mengintai negeri orang. Hendaknya tinggal di tempat yang gampang escape atau gampang untuk melarikan diri jikalau aku dikejar oleh musuh. Jadi dia tahu bahwa satu-satunya tempat rumah yang menempel di dinding itu untuk para saudagar yang lewat di sana. Sedih sih,
Banyak orang gak setia sama istrinya, pergi ke tempat pelacuran itu. Tetapi hari itu, tempat itu bisa menjadi tempat persembunyian mereka. Selain tempatnya itu dekat pintu keluar, bukan dekat, pada pintu keluar, bukan hanya sampai di situ, tempat itu juga banyak sekali guest yang gak lapor RT kira-kira begitu. Jadi di situ mereka bisa bebas keluar masuk. Use your common sense. Pakai apa yang ada di tangan. Tapi hari ini kalau ada orang pergi ke pelacuran, nah itu nggak benar, nggak beres. Ini bukan zaman perang. Apapun alasannya nggak betul tuh. Use your common sense. Ke situ pasti akan tergoda. Tapi mereka bukan dalam leisure atau bukan dalam tamasya. Mereka itu tahu sebentar lagi cabut nyawa. Jadi mereka tidak ada niat melihat wanita. Tidak akan ada pencobaan. Coba pakai common sense-nya. Di setiap waktu itu ada hal tertentu, ada saat-saatnya sesuatu itu baik di waktu tertentu, tapi di waktu yang salah, sesuatu itu juga salah. Semua indah pada waktunya, semua indah pada tempatnya. Pakai pengetahuan yang sehat, tidak perlu pewahyuan bahkan. Timbang-timbang di dalam nuranimu, buat keputusan yang smart. Seputar Rahab ya, belum sampai ke Rahabnya aja kita udah belajar banyak ya. Kita lanjutkan sekarang, kita mulai masuk melihat si Rahabnya. Kemudian diberitahukanlah kepada Raja Yeriko demikian. Tadi malam ada orang datang kemari dari orang Israel untuk menyelidiki negeri ini. Alert, alert, bahaya, bahaya. Maka Raja Yeriko menyuruh orang kepada Rahab, mengatakan, bawalah keluar orang-orang yang datang kepadamu itu, yang telah masuk ke dalam rumahmu, sebab mereka datang untuk menyelidik seluruh negeri ini. Kok tahu? Ya pastilah, Raja punya intel di mana-mana. Mungkin lihat orang-orang yang hidungnya beda dengan orang Yeriko, fitur tubuhnya, bahkan mungkin logatnya waktu mereka berbicara. Gimana pun juga pasti akan ketahuan. Ayat 4, tetapi perempuan itu telah membawa dan menyembunyikan kedua orang itu. Berkatalah ia, sebelum berkatalah ia, saya jelaskan dulu. Si Rahab mengambil sebuah keputusan yang berhikmat. Tidak memusuhi Tuhan dan umatnya. Dia membawa dan menyembunyikan kedua pengintai itu ke dalam rumahnya. Sebelum saya baca 4b, saya berhenti di sini dan ceritakan. Perkara benar dan betul yang kita putuskan dan bikin hari ini, itu dampaknya jauh. Tabur tuai itu ada. Karena hari itu, Yosua, ya kan, karena hari itu yang diutus oleh Yosua, dua pengintai ini diterima oleh seorang perempuan sundal. Ya. Dan Yosua, dan maka itu kemudian ribuan tahun kemudian keturunan Yosua kedua, Yesus namanya. Yosua itu bahasa Ibraninya. Ya. Nah, Yosua dan Yesus sama artinya, Tuhan menyelamatkan. Tapi kalau ini Yosua jenderal perang. Kalau Yesus itu Yesus Kristus dari Nazaret. Itu juru selamat kita. Ribuan tahun kemudian keturunan daripada keturunan Abraham, ada yang namanya Tuhan Yesus Kristus. Yosua kedua itu diterima pula oleh pelacur. Mereka menerima Yesus Kristus. Hidupnya diubahkan. Salah satunya tertangkap basah. Dan karena hukum Musa harus dilempar dengan batu, dirajam hidup-hidup hingga mati meninggal dunia. Yesus berkata, aku pun tidak menghakimimu. Pergilah. Lihat ya. Si pelacur perempuan sundal ini berbuat baik kepada Yosua pertama. Yosua kedua, sang Mesias, berbuat baik kepada orang-orang yang punya profesi yang sama. Memberi mereka kesempatan kedua, seperti Maria. Maria Magdalena, dari dalam tubuhnya 7 roh jahat. Seorang wanita yang menyeka kaki Yesus dengan minyak yang mahal, dengan air mata. Ini orang-orang yang berzina. Bahkan sekali yang berzina tertangkap basah, harusnya mati, dikeroyok massa. Yesus selamatkan dia, aku tidak menghakimimu. Biarkan yang paling tua yang melempar batu, lalu Tuhan tulis di pasir, membungkukkan badan, menulis sesuatu di tanah. Mungkinkah Tuhan tulis dosa mereka satu persatu, sehingga mereka pun ketakutan? Setelah pergi semua, Tuhan berkata, mana yang menghakimi kamu? Tidak ada, guru. Tuhan berkata, aku pun tidak menghukummu. Pergilah, bukan berarti, pergilah, aku pro pelacuran. Tidak, Tuhan itu tegas. Yesus itu mati untuk menebus dosa kok. Kenapa Yesus yang mati menebus dosa nggak mungkin menghalalkan dosa. Dia berkata, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Dosa itu hanya bisa satu antidotnya, pengampunan dan lahir baru.
Hari itu Yesus tunjukkan jalan lebih tinggi, bukan hukum Taurat yang membunuh. Mungkinkah Yesus Kristus ini tahu bahwa Yosua ke-1 itu hutang budi dengan orang-orang seperti seperti wanita di depannya yang berprofesi sama. Mungkin profesinya salah, tapi hati orang-orang itu lebih mulia daripada orang-orang yang sok suci. Daripada ahli Taurat yang menoleh ke pemungut cukai dan berkata, gua nggak seperti dia. Yesus berkata, pergilah wanita, nggak ada satu menghukummu. Mereka nggak lebih baik dari kamu kok. Tuhan nggak menghalalkan dosanya. Tapi Tuhan berkata, mereka juga sama berdosanya dengan you. Kalau aku bisa ampuni siapa saja, aku bisa ampuni kamu. Pergilah, go and sin no more. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Listen, hari ini kalau Anda berbuat baik pada seseorang, mungkin keturunan orang itu nanti akan menyelamatkanmu. Mungkin keturunan orang itu akan menyelamatkan keturunanmu. Mari kita pegang erat-erat prinsip rohani ini. Tabur tua itu ada. Jangan berbuat jahat. Mungkin kita sekarang ada di atas. Kita bisa sok-sokan. Kita bisa bully kanan kiri. Don't forget though. Jangan lupa. Suatu hari, keturunan orang itu akan menjadi raja. Keturunan kita bisa menjadi budaknya. Lalu kita lihat ayat 4b di Rahab. Tetapi perempuan itu telah membawa dan menyembunyikan kedua orang itu. 4a, kita lanjutkan. Berkatalah ia, ini perkataan Rahab. Memang orang-orang itu telah datang kepadaku, tapi aku tidak tahu dari mana mereka. Mungkin betul. Dia nggak tahu mereka orang Yahudi atau apa. Mereka belum interview, dikiranya customer hariannya. Dan ketika pintu gerbang hendak ditutup menjelang malam, maka keluarlah orang-orang itu. Aku nggak tahu kemana orang-orang itu pergi. Ini bohong nih, ini bohong. Segeralah kejar mereka. Tentulah kamu dapat menyusul mereka. Ini berdusta. Ini yang disebut dusta putih, white lies. Ya, boleh nggak kita berbohong? Kring, kring, kring. Mama ada? Mama nggak ada. Karena di sebelahnya mamanya berkata, mama nggak ada. Boleh nggak kita berdusta demi kebaikan? Boleh nggak kita berbohong demi menyelamatkan orang? Ayat 6. Tetapi perempuan itu telah menyuruh keduanya untuk naik ke sotoh rumah dan menyembunyikan mereka di bawah timbunan batang rami yang ditebarkan di atas sotoh itu. Maka pergilah orang-orang itu mengejar mereka ke arah sungai Yordan. Nah, ketipu nih. Memang yang ketipu musuh sih untungnya. Tapi juga nggak dibenarkan. Ke tempat-tempat penyeberangan dan ditutuplah pintu gerbang dan segera sesudah pengejar-pengejar itu keluar. Dan ditutuplah pintu gerbang segera sesudah pengejar-pengejar itu keluar. Lolos dari maut. Dua pengintai diselamatkan oleh perempuan itu. Mereka bukan diselamatkan oleh dusta, mereka diselamatkan oleh rencana Allah. Yang berdusta yang perempuan atau si Rahab itu, bukan yang laki-laki dua pengintai itu. Yang berdosa adalah Rahab. Memang dia orang berdosa, jadi biasa dia berdosa. Tapi kita nggak bisa ekspektasi terlalu tinggi. Ini wanita sundal. Mana bisa dia dibuat semalam langsung jadi benar. Tapi bukan berarti dibenarkan juga kalau dia berdusta. Baik keluar dari perempuan baik-baik atau perempuan yang atau dari perempuan sundal ataupun perempuan yang baik-baik saja. Dosa adalah dosa. Dosa itu kelakuan. Dosa itu bukan tergantung siapa yang melakukannya. Nah, pertanyaan saya kembali tadi, belajar dari Rahab dulu. Ini orang hebat kan? Imannya bisa mengubah nasibnya dari seorang pelacur menjadi mamanya konglomerat. Ibunya Boas, nenek moyangnya Tuhan Yesus. Tapi apakah dibenarkan dengan dosa ini? Karena ayat 4 berkata sekali lagi, ayat 4b, berkatalah ia, Alkitab hanyalah merekod. Alkitab hanyalah mencatat. Alkitab tidak membenarkan si Rahab berbohong hari itu. Alkitab tidak menghalalkan hal tersebut. Mana di dalam Alkitab tertulis bahwa Tuhan bangga dia berdusta? Tentunya saya yakin, andai kata Rahab penuh Roh Kudus, andai kata Rahab sudah kenal Kristus, pasti ada jalan lain. Pasti ada cara lain selain berdusta untuk menyelamatkan kedua pria tersebut di rumahnya. Masa Tuhan itu kurang kuasa? Masa tangannya kurang panjang? Masa akal Tuhan kurang cerdik? Bukankah dialah sumber hikmat? Hikmatnya tak terselami. Saya kasih contoh nih. Kring, 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 mama ada nggak? Mama di sebelah. Karena mama nggak rohani. Berkata, mama nggak ada. Tapi anaknya ini pelayan Tuhan. Gimana caranya? Kalau saya begini. Ya, saya gini. Pasti ada cara lain selain berdusta. Karena di Taman Eden itu pohon ada banyak. Bukan hanya pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Pohon yang mendatangkan dosa itu ada banyak pohon. Nggak hanya pohon kehidupan loh.
Kalau pohon kehidupan memang pohon rohani, ada pohon yang lain, semangka ada di situ, bahkan durian, mungkin ya, atau rambutan, jambu, pisang ada di sana. Kenapa nggak makan yang lainnya? Manusia itu kurang kreatif. Kalau kita penuh Roh Kudus, ada kreator sang pencipta dalam diri kita, yang kreatif dong. Selain dusta ada jalan lain pastinya. Kalau saya begini, mungkin ini adalah sebuah saran. Kalau mamanya berkata, nggak ada, bilang mama nggak ada. Mama nggak ada. Saya akan berkata, mama tidak bisa terima telepon sekarang. Apa saya bisa terima pesannya? Sebelum ada Veronica ya. Tahu kalau kita telepon ya, kadang-kadang silakan, ada mesin kan? Silakan titipkan pesan. Nah, dulu kan nggak ada. Dulu kan telepon rumah. Jadi gimana? Kalau sekarang kan tinggal nggak diangkat. Dulu kan kita nggak tahu, nggak ada caller ID-nya. Kita nggak tahu siapa yang telepon kita. Kalau nggak diangkat gimana? Siapa tahu penting. Sekarang kan kita bisa nggak angkat aja. Nah, waktu itu kalau kita sudah terlanjur angkat, orang yang mencari kita adalah orang yang kita nggak mau temui. Gimana kita berbohong? Kalau saya di posisi itu, saya akan berkata, mama tidak bisa terima. Loh, di mana toh mamamu? Maaf, ada keperluan apa ya? Saya tidak harus menjawab kan. Saya bisa lemparkan pertanyaan terhadap pertanyaannya dia. Mamamu di mana? Mama nggak bisa, mama berhalangan. Udah berhalangan. Mau berhalangannya karena hatinya nggak mau atau apa kan bukan urusan kita. Mama berhalangan. Di mana emangnya? Ada keperluan apa? Saya sampaikan nanti. Titip pesannya saya terima. Pasti bu atau tante atau siapa, saya pasti akan sampaikan. Oh ya sudah. Lama-lama orang capek sendiri. Oke, sampaikan ya. Perlu sekali nih. Ayo, ini, itu, dan sebagainya. Lalu catatlah pesannya. Tutup telepon dan berkata, Ma, jangan suruh aku berdusta dong. Tapi mamanya mungkin kagum nanti berkata, wow, anakku bijaksana seperti Salomo sininya. Hatinya seperti Daud. Begitu caranya. Ini Rahab nggak ngerti karena memang Rahab pelacur. Mana bisa dia mengerti? Tapi kita kan mempelai Kristus. Kita harus paham itu. Kita adalah orang-orang yang takut akan Allah. Alkitab tidak pernah membenarkan loh. Alkitab hanya mencatat berkatalah ia. Berarti Alkitab hanya merekod saja. Dia tidak membenarkan. Alkitab juga tidak merekomendasikan. Ada cara lain. Tapi Alkitab itu jujur ya. Catat apa adanya. Meskipun demikian, Allah tahu kelemahan kita. Dan hari itu Tuhan memutuskan memakai ketidaksempurnaan Rahab untuk mendatangkan kebaikan. Baik bagi dia maupun bagi orang lain yang dia sembunyikan. Hari itu Tuhan memutuskan untuk mendatangkan rencananya melalui kelemahan Rahab. Tuhan juga bisa memakai kita. Tuhan juga bisa mendatangkan rencananya melalui kelemahan kita. Tapi jangan sampai kita sengaja lemah. Itu namanya kebodohan. Rencana Tuhan bisa datang karena Roma 8 berkata, Tuhan bekerja sama dalam segala perkara. Segala perkara itu yang baik termasuk yang buruk. Yang cakep termasuk yang buruk rupa. Yang bermain cantik ataupun bermain curang. Tuhan bisa mendatangkan kebaikan. Tapi jangan menantang atau mencobai Tuhan. Alangkah baiknya Tuhan bekerja sama dengan kita dalam perkara baik. Bukan perkara yang buruk. Kalau perkara buruk ada konsekuensinya. Tapi Tuhan tetap membawa kita kembali ke jalan yang benar. Mendingan saya di jalan yang benar. Akselerasi semakin benar. Mereka akan berjalan makin lama makin kuat hendak menghadap Allah di Sion. Mazmur 84. Tapi Rahab hari ini kita pelajari bahwa dia bukan wanita sempurna ya. Tapi kenapa kok dia bisa berubah ya? Saya tunjukkan. Orang ini bayar harga lebih dari sebagian besar kita. Ayat 8. Tetapi sebelum kedua orang itu tidur, naiklah perempuan itu mendapatkan mereka di atas sotoh. Dan berkata kepada orang-orang itu, Aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu, dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami, dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Teberau di depan kamu, ketika kamu berjalan keluar dari Mesir. Dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og, yang telah kamu tumpas. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu, sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Jadi clearly, sangat jelas bahwa Rahab diselamatkan oleh imannya, bukan perbuatannya. Karena perbuatannya, kita langsung lihat ini ada sudah tercoreng langsung beberapa ayat sebelumnya. Bukan hanya hidupnya penuh dengan noda,
Tapi perbuatannya untuk menyelamatkan bangsa Israel ini pun tetap ada celahnya. Dari sini kita tahu kalau Rahab menjadi umat Allah, diterima menjadi umat pilihan Tuhan, bahkan menjadi nenek moyang Yesus Kristus. Dia diselamatkan oleh karena imannya, bukan karena perbuatannya. Yes, she was as we are. Kita seperti Rahab juga, seperti dia, diselamatkan oleh iman kita, bukan oleh perbuatan kita. Enak dong Pastor Philip. Aku berbuat dosa aja terus, tapi beriman pada Tuhan. Kan selamat ujungnya? Enggak. Meskipun dia diselamatkan oleh iman, imannya itu penuh resiko loh. Hari itu Rahab meresikokan segala sesuatu, termasuk nyawanya sendiri. Dibutuhkan nyali untuk menyembunyikan 2 pengintai musuh Raja Yeriko. Iman tuh kelihatannya tidak berbuat sesuatu. Iman tuh meresikokan segala sesuatu. Percaya nggak? Sejak Anda berkata, aku anak Tuhan, kiri kananmu jadi godaan. Ketika Anda berkata, aku percaya, lebih banyak orang nggak percaya dan najis lidah. Seperti Yesaya berkata, aku ini najis bibir, tinggal di generasi najis bibir pula. Nggak segampang itu percaya. Percaya itu memang nggak berbuat sesuatu dari diri kita. Hanya percaya perbuatannya. Tapi untuk mempercayai perbuatannya, kita harus lawan arus. Belum lagi dianiaya, jikalau tidak bisa dihindari lagi. That day, hari itu Rahab menaruh percayanya pada Tuhan. Dan dia diselamatkan oleh imannya, bukan karena perbuatannya tidak sempurna. Dan dia untuk percaya, dia resikokan segala sesuatu. Nah sekarang saya kasih satu pertanyaan lagi. How did Rahab believe? Bagaimana Rahab percaya? Nah catat 3 poin sederhana untuk saya akhiri pesan yang saya bawakan. Ya, how Rahab had faith. Bagaimana Rahab beriman atau bagaimana dia percaya kepada Tuhan. Yang pertama, it came personal. Faith was personal to her. Yang pertama tulis, beriman secara pribadi. Iman itu nggak bisa dititipkan. Titip doa ya, nggak bisa. Iman itu nggak bisa begini loh. Papaku udah percaya, cukuplah seisi rumah tangganya diselamatkan. Iya, seisi rumah tangganya berkesempatan untuk diselamatkan. Lebih dekat lagi dengan pintu kerajaan sorga. Tapi setiap anggotanya masing-masing harus membuat keputusan sendiri. Karena salvation atau keselamatan itu pribadi. Rahab itu percayanya dengan secara pribadi sama Tuhan. Nggak titip-titipan. Coba lihat ayat 9 ya. Coba lihat ayat 9. Dan berkata kepada orang-orang itu, di perkataan Rahab, aku tahu, itu dirinya. I know. Bukan we know, bukan kita atau kami tahu. Bukan kamu tahu atau mereka tahu. Aku tahu bahwa Tuhan telah, garis bawahi. Itu yang pertama. Aku tahu bahwa Tuhan telah beriman secara pribadi kepada Tuhan. Ini yang disebut di Roma 8. Ini yang namanya roh adopsi. Bukan hanya kita diadopsi oleh Allah. Seperti Ruth itu loh. Ngomong sama Naomi, mertuanya. Wanita lain, tokoh perempuan yang patut diteladani pula di dalam Alkitab. Keturunan yang menurunkan Mesias juga berada dalam satu linear dengan Rahab. Ruth berkata apa sama Naomi? Padahal dia orang Moab. Your God, my God, your people, my people. Allahmu adalah Allahku. Umatmu adalah umatku. Itu roh adopsi. Adopsilah Kristus dalam hati sekalipun Kristus bukan yatim piatu. Miliki roh adopsi itu, the adoption spirit, the spirit of sonship, roh putranya yang berseru, ya Abba, ya Bapa, jadikan Tuhan itu Bapakmu, Ayahmu, Juru Selamat pribadimu, Tuhan dan Gurumu. Pribadi lo ya, privat sama Tuhan, bukan karena kita rame-rame, asiknya rame-rame datang ke gereja, titip kiri kanan imannya. Quiet faith seperti Yosua. Dia mengadopsi. Dia berkata, aku tahu bahwa Tuhan telah. Aku tahu, kata I know itu bukan knowledge. Kata aku tahu itu bukan pengetahuan umum. Aku tahu itu berarti aku percaya. Aku tahu. Yesus tanya, menurut kamu, menurut orang banyak, siapa aku? Ada yang bilang Yesaya, Yeremia, Elia, salah satu nabi-nabi itu. Menurut kamu siapa aku? Satu yang nyeletuk, namanya Petrus, dan berkata, I know. You are the Messiah, the Son of God. Aku tahu engkau lah Mesias, anak Allah yang maha
tinggi. Kata I know itu, I believe personally. Aku percaya secara pribadi. Ya. Yang kedua, bagaimana Rahab percaya? Ayat 10 dulu. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah. Garis bawah itu. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah. Nah, ini korporat. Berarti terjadi desas-desus, rumor, bahkan pengajaran jika perlu. Mungkin yang dia dapatkan dengan remah-remah, sedangkan orang Israel mendapat rotinya. Dia dengar kesaksian kanan kiri, kalau yang lain ditolong saya juga. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah. Itu ayat 10. Yang kedua ini, by hearing the word of Christ or the word about Christ. Beriman lewat pendengaran akan firman Kristus atau firman tentang Kristus. Rahab itu percaya secara pribadi, dia beriman secara pribadi kepada Tuhan. Lalu dia beriman lewat pendengaran. Dia nggak sia-siakan informasi. Dia sendiri belum bisa dengar suara Allah. Tapi kalau dia dengar orang lain dengar suara Allah, dia jadikan itu suara Allah bagi hidupnya. Dia dengar kesaksian, itu kesaksian berbicara. Orang lain loh dengar khotbah setiap minggu juga nggak berubah. Ada orang tertentu nggak pernah bisa punya Alkitab di negara yang dianiaya. Mungkin dia hanya bisa dengar di Alkitab ada tertulis begini, dia simpan di hati. Atau bahkan mungkin ada robekan halaman-halaman Alkitab yang pernah dihanguskan. Mungkin dia simpan di kantungnya, satu ayat aja berbicara luar biasa. Itu Rahab. Dia nggak sia-siakan pendengaran. Karena Alkitab juga mengatakan iman itu timbul dari pendengaran. Dan Rahab itu percaya lewat pendengaran, dia beriman kepada Tuhan. Baik itu firman Kristus, maksudnya Kristus berfirman ke dia, kalau enggak, firman tentang Kristus. Banyak orang kan tinggi standarnya. Malah menurut saya ketinggian. Jangan-jangan tidak punya lagi iman seperti anak kecil. Ketinggian gimana? Kalau enggak Tuhan ngomong sendiri lewat pendeta itu contohnya enggak mempan. Saya tetap pelihara dan jaga iman sederhana. Kalau orang lain ditolong saya juga, saya bisa numpang. Kalau lihat orang itu Tuhan bilang begitu sama hidupnya, saya berkata, Tuhanku sama kok dulu, sekarang selamanya nggak berubah, nggak ada pertukaran bayangan. Tuhan nggak pandang bulu, dia nggak memandang muka. Kalau orang itu, Tuhan bicara, bukan soal berkat, kalau berkat jangan iri. Tapi kalau ada sesuatu yang sifatnya, itu adalah kebaikan Tuhan, kemurahan, janjinya, apalagi pribadinya. Saya berkata, Tuhanku sama kok. Waktu saya amini kesaksian orang, saya sedang amini untuk diri sendiri. Jangan sia-siakan pendengaran. Rahab itu berkata, sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah. Tapi bagi dia, berubah menjadi aku tahu bahwa Tuhan telah melakukan ini kepadamu. I know. Yang terakhir, ayat yang ke-11. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kami. Garis bawahi berikutnya. Sebab Tuhan Allahmu ialah. Saya lanjutkan, ialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Sebab Tuhan Allahmu ialah, itu garis bawah, itu nomor 3. Bagaimana Rahab percaya? Dia beriman pada pribadi dan karakter Tuhan. Oh, luar biasa. Imannya nggak kuat sih, apalagi sempurna. Tapi imannya valid, imannya genuine, imannya itu sejati. Karena yang dia imani bukan Tuhan bisa kasih dia apa, seperti Santa Claus saja. Dia beriman pertama-tama pada pribadinya. Tuhan ialah. Bukan Tuhan sanggup lakukan segala perkara. Tuhan sanggup lakukan ini untuk aku. Tapi Tuhan ialah pencipta langit dan bumi. Dia berkata Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Dia mengakui bahwa Allah itu adalah Allah. Mazmur 23 itu ayat-ayatnya yang paling indah itu nomor 1. Tuhan adalah gembalaku. Saya potong gembala yang belakangnya karena gelar Tuhan ada banyak. Tuhan adalah. Kalau Anda dan saya menaruh iman percaya kepada karakter Allah, itu yang gak berubah. Kita gak mungkin jadi orang yang pernah kecewa sama Tuhan dan kehidupan. Karena kita gak nunggu Tuhan melakukan sesuatu baru kita cintai dia. Kita gak nunggu Tuhan menjawab doa kita baru seolah-olah kita percaya karena Tuhan bisa membuktikan dirinya. No, aku terima dulu pewahyuan sederhana. Aku taruh percayaku pada pribadimu. You are sebelum you can. Engkau adalah sebelum engkau bisa. Makanya hati Tuhan masyiku sama wanita ini. Yang begini yang bisa nurunkan Yesus Kristus. Yang begini yang bisa diampuni dosanya. Bukan karena dia sempurna.
tapi karena dia melihat Allah. Seringkali kita bukan melihat Allah, kita melihat berkat-Nya. Tapi Rahab melihat Allah. Dan sejak hari itu, saya yakin dia gak akan berdusta lagi. Sejak saat itu pasti terjadi perubahan hidup yang sangat dahsyat dalam hidupnya. Siapa melihat Allah? Are you ready? Diubahkan selamanya. Beginilah Rahab percaya. Dia beriman secara pribadi. Beginilah Rahab percaya. Dia beriman lewat pendengaran. Beginilah Rahab percaya. Dia beriman pada pribadi Tuhan. Dan karakternya tidak pernah berubah. Maukah kita menjadi seperti Rahab? Apapun latar belakang kita, mungkin gak separah pelacur, bukan? Dia aja bisa berubah 180 derajat. Kita mungkin hanya butuh 169 derajat. Sebagian orang hanya memerlukan 71 derajat. Ada orang yang sudah baik sekali, tinggal berubah 5 derajat. Kalau Rahab bisa berubah dari pelacur menjadi mamanya konglomerat, yang menurunkan Yesus Kristus Sang Mesias melalui jalur keturunannya. Apalagi kita hari ini yang sudah menerima Kristus dalam hati. Saya percaya Tuhan sanggup mengubahkan kita asal kita beriman kepada Tuhan. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, selalu ku percaya. Letakkan tangan di dada, saya akan berdoa untuk memeteraikan firman ini dan pesan ini dari Tuhan. Tuhan Yesus, kamilah Rahab-Rahab dan Sakius-Sakiusmu. Kami tidak bersih, hati kami ini penuh dengan kotoran. Tapi kami tahu ya Tuhan, Kau memberi kepada kami kesempatan untuk beriman. Suatu lembar kosong, lembar baru Kau bukakan untuk kami percaya. Hati kami percaya, terima kasih Kau menerima kami apa adanya. Ubahkan Tuhan, kami memiliki iman yang berkuasa untuk merubah diri dan orang lain juga. Urapi kami semua dengan darah Yesus dan urapan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, kami terima mujizat mulai hari ini. Kami berubah hati demi hati, sifat demi sifat, hingga kami sempurna berubah dari pelacur menjadi konglomerat kasih. Terima kasih Yesusku, dalam nama Yesus, haleluya, amin.